Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah instruktur dari LKP Nissan Fortuna Kudus yang menyelenggarakan program teknik sepeda motor atau jurusan bengkel sepeda motor. Pada video pembelajaran kali ini kami akan mengenalkan tentang tata cara untuk penggantian oli pelumas pada mesin Supra X 125. Untuk diketahui bahwa oli mesin adalah merupakan komponen yang paling pokok, ya. Jadi kalau manusia itu diibaratkan darahnya manusia itu ada pada olinya tersebut. Jadi oli itu adalah memegang peranan penting pada sistem pelumasan mesin tersebut. Kemudian bagaimana kita memilih oli yang benar atau saat penggantian itu kapan, ya. Jadi nanti begini, oli mesin, contohnya ini ya, ini adalah mereknya Deltalup, ya. Di sini untuk memilih oli yang benar itu salah satunya tergantung daripada jarak tempuh daripada sepeda motor tersebut. Jadi kalau jarak tempuh sepeda motor itu di bawah 20.000 misalkan, itu adalah sebaiknya menggunakan oli yang encer atau istilahnya adalah oli dengan SAE 30. Jadi oli itu ukuran kekentalannya ada istilahnya SAE, Cycle of Automotive Engine, ya. Itu adalah ukuran kekenalan minyak pelumas. Jadi karena di sini sepeda motor Supra ini adalah sudah menempuh jarak lebih dari 20.000 kilo, maka kami memilih menggunakan oli yang agak kental, yaitu oli dengan SAE 40, ya. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan apa, ya? Untuk penggantian oli itu diantaranya adalah kita menggunakan kunci shock. Ya, kunci shock itu adalah untuk membuka baut tap oli, ya. Kemudian ini adalah ada kunci ratchet, ya, untuk pasangannya shock, ya. Kemudian ada tang untuk membuka tutup oli. Kemudian ada corong untuk memasukkan oli. Kemudian ini ada oli yang sudah kami siapkan, yaitu oli dengan SAE 40. Kemudian ini adalah ada penampung untuk sistem pelumas atau oli bekasnya, ya. Kemudian nanti untuk langkah-langkahnya mari kita ikuti berikut ini. Kemudian untuk langkah pengetapan oli, ya, ini ikuti. Kita pertama adalah kita menyiapkan penampung untuk oli yang bekas, ya. Kemudian untuk diketahui bahwa mesin ini adalah tadi sudah saya running, ya, sudah saya hidupkan, jadi sudah panas. Jadi nanti sesuai dengan standarnya nanti oli yang di atas itu sudah turun semua. Kemudian nanti kita menyiapkan kunci daripada shock. Kunci shock di sini adalah kunci shock 17, ya. Kemudian kita cari baut tapnya. Ini di sini ada baut tapnya. Nah, ini kita ada baut tapnya. Nah, ini olinya kita tap dengan kunci ini, ya. Nah, ini oli bautnya kita tap, ya. Ini perhatikan, ya, ini oli yang lama akan dikeluarkan. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah oli yang lama sudah keluar. Jadi ini adalah harus kita kendorkan, karena kalau tidak kendorkan berarti ada kemampatan. Jadi nanti oli yang akan turun itu sulit. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah stick oli. Jadi ini adalah untuk mengukur tinggi rendahnya daripada oli pada mesin tersebut, ya. Jadi nanti kita memasukkannya dari sini. Kita tunggu. Kemudian yang lebih penting lagi, ya, walaupun kita punya kompresor, sebaiknya tidak usah disemprot pakai kompresor di sini. Jadi kebanyakan orang karena pengetahuannya kurang cukup, setiap ganti oli itu biasanya disemprot sini, ya. Itu secara umum tujuannya mungkin supaya olinya itu benar-benar habis. Nah, misalnya disemprot gini, nah itu misalkan. Tapi ini sebetulnya tidak dianjurkan, ya. Jadi biarkan oli itu mengalir alami saja, ya. Karena apa? Angin kompresor yang akan dimasukkan di sini, di dalam blok mesin sini, di dalam kerankas ini, biasanya adalah mengandung partikel air, ya. Partikel air. Jadi kalau angin kompresor itu masuk ke sini, maka partikel air tersebut nanti akan bercampur dengan oli yang di dalam sini. Makanya sebaiknya kalau kita ganti oli tidak usah dengan kompresor ini, tidak usah.
biarkan mengalir secara alami saja. Ini adalah pengetahuan yang penting juga, karena bagaimanapun nanti kalau air bisa campur dengan oli, otomatis akan mengurangi daya lumas oli tersebut, sehingga nanti akan jelas-jelas sekali akan merusak daripada mesin ini jangka panjangnya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita ngetap oli mesin ya, untuk membersihkan dalamnya itu biar dia mengalir secara alami, tidak usah memakai kompresor kemudian memasukkan angin ke sini dengan tekanan, itu tidak usah. Karena apa? Karena angin kompresor itu mengandung partikel air. Nah itu, air kalau campur dengan oli maka daya lumas oli tersebut akan berkurang. Jadi secara jangka panjangnya akan memperpendek daripada umur mesin tersebut, sehingga mesin tersebut menjadi bisa cepat aus gitu. Ya, oke ya. Jadi setelah tadi dikuras habis, kemudian baut tap sudah dipasang. Jadi untuk pemasangannya juga untuk bautnya diberi lapisan isolatif ya, supaya benar-benar rapat. Kemudian nanti kita akan memasukkan oli yang baru ya. Oli yang baru itu adalah kapasitasnya untuk mesin ini adalah, kalau hanya penggantian biasa seperti ini adalah 700 mili ya, atau 750 mili. Jadi tidak ada 1 liter ya. Kita masukkan lewat sini ya. Ini kita masukkan oli 700 mili ya. Kemudian setelah ini kita ukur ya. Kita ukur pakai sticknya ini. Jadi ini adalah ada istilahnya colokan oli atau stick oli. Jadi ukuran di sini harus pas ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Kekurangan oli itu sama jeleknya dengan kelebihan oli. Jadi nanti kita masukkan sini, kita baut yang ringan saja. Nah, kemudian nanti kita lihat hasilnya adalah ini ya. Nah ini. Jadi dengan 700 mili itu sudah maksimal. Ini buktinya dalam sticknya sudah memenuhi maksimal ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita coba hidupkan, kita running, ada kebocoran apa enggak ya. Jadi nanti ini dihidupkan. Nah, ya, ini mesin hidup, kita lihat pada baut tap oli ada kebocoran apa enggak. Ya, ini aman, enggak ada kebocoran, aman. Kalau memang sudah aman seperti itu, sekarang backliftnya kita turunkan ya. Kita matikan dulu, nanti kita turunkan. Ya, jadi demikianlah tata cara untuk penggantian oli dari awal sampai akhir, rangkaiannya seperti itu ya. Jadi ingat, oli adalah memegang peranan yang paling pokok pada sistem kendaraan ya. Jadi oli itu adalah ibaratnya darahnya manusia. Jadi kalau darahnya sehat, manusia sehat. Demikian juga untuk motor. Kalau motor olinya sehat, olinya benar, motor tersebut akan sehat juga, akan awet ya, tariannya kencang dan lain-lain ya. Karena oli itu adalah nanti untuk melumasi semua bagian-bagian yang bergerak. Jadi bagian-bagian yang bergerak itu adalah awetnya motor ini dilumasi oleh sistem pelumasan tersebut ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, kapan kita ganti oli ya. Periodenya itu ganti oli itu adalah untuk sepeda motor rata-rata kurang lebih antara 2.500 sampai 3.000 kilo. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kalau sudah ganti oli seperti ini, sebaiknya dicatat sekarang ganti oli kilometer berapa, nanti ditambah maksimal 3.000 atau 2.500 ditambahkan, baru nanti setelah mencapai penambahan tersebut kita siap ganti oli yang baru ya. Kemudian untuk pemilihan jenis kekentalan olinya gimana, seperti tadi sudah diterangkan ya. Oli yang akan kita gunakan itu adalah sebaiknya disesuaikan dengan umurnya atau jarak tempuhnya motor tersebut. Kalau motor masih baru, kita gunakan oli yang masih encer ya. Karena semua bagian yang bergerak itu istilahnya masih presisi, masih span. Jadi kita gunakan oli SAE 30 ya. Untuk merek oli apa saja boleh, terserah. Yang penting oli itu asli ya. Jadi tidak usah fanatik oli yang gini tidak usah. Yang penting oli apa saja boleh, itu sudah memenuhi standar. Yang penting oli tersebut tidak palsu atau asli ya. Kemudian kalau
motor tersebut sudah lebih dari 20 kilo ya, 20.000 maksudnya 20.000 kilo, berarti sebaiknya menggunakan oli yang agak kental, yaitu SAE 40, yaitu yang sesuai. Nah, itu nanti kalau pemilihan oli yang tepat, akibatnya apa? Mesin akan halus, tariannya enteng, umur motor tersebut akan panjang ya. Demikian rangkaian daripada penggantian oli mesin pada motor Supra X125. Kemudian sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.